Selamat sore teman-teman semua, semoga pada hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, sebelum kami melakukan presentasi, kami akan mengaturkan penganjari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi perkuliahan dari manajemen perpajakan, yaitu materi yang akan kami bawakan adalah tax planning PPh Badan. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Eling Ayu Imanika, dan yang kedua teman saya bernama Nikadek Gita Nirmala, dan yang ketiga bernama Gusti Ayu Putu Suryari Dewi. Nah, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Gita Nirmala. Perkenalkan, nama saya Nikadek Gita Nirmala, NPM 114. Baik, di sini saya akan membawakan presentasi pertama mengenai pengertian PPh Badan. Nah, di mana PPh Badan itu merupakan suatu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaannya. Dalam menyusun perencanaan pajak PPh, itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena di dalam perhitungan PPh Badan itu memiliki keterkaitan dengan PPh pasal 21, PPh pasal 23 atau 26, PPh final, dan juga PPN. Contohnya seperti total omset penjualan dalam SPT PPh Badan itu harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT masa PPN bulan terakhir atau masa pajak pada akhir tahun pajak, yang dimana jika terjadi perbedaan itu perlu dilakukan adanya rekonsiliasi. Nah, contoh yang kedua seperti ketika perusahaan memilih apakah penerapan metode net atau gross up. Nah, pada saat menghitung PPh pasal 21, keputusan itu yang akan berpengaruh pada besarnya PPh Badan. Selanjutnya ada laba fiskal versus laba komersial. Nah, di mana laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi itu disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Nah, pada laporan keuangan komersial ini dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan, di mana pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial itu bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal itu didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Nah, di mana kedua prinsip ini merupakan suatu prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan tidak merupakan objek pajak, serta juga mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan ataupun sebaliknya. Ini didasarkan pada ketentuan perpajakan dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Nah, di mana prinsip yang dianut dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak yang benar dan tepat pada dasarnya adalah penjabaran ketentuan perpajakan yang diterapkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pada pasal 6 ayat 1 serta juga pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Yaitu yang pertama ada penghasilan yang menjadi objek pajak, di mana ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Contohnya itu seperti gaji, bonus, imbalan, tunjangan, hadiah, laba usaha, premi asuransi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final, yang dimana penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Contohnya itu seperti penghasilan berupa bunga deposito yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya ada penghasilan yang bukan objek pajak. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, yang dimana itu contohnya seperti bantuan atau sumbangan, harta hibah, warisan, beasiswa, dan juga yang lainnya.
Lalu yang keempat itu ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Nah, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Itu contohnya seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain seperti pembelian bahan, sewa, perjalanan atau administrasi. Yang terakhir itu ada biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ini diatur pada pasal 9 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Itu contohnya seperti pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putusri Aridewi, NPM 190. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gita. Materi yang saya akan bawakan tentang flex planning dalam rangka mengefisiensikan PPH badan. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPH badan. Yang pertama itu ada memilih sistem pembukuan yang tepat. Nah, dalam memilih sistem pembukuan yang tepat, ada yang pertama itu ada metode perhitungan penghasilan dan biaya atau Stelsel accrual dan Stelsel cost. Nah, menurut Stelsel accrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang. Jadi, tidak terutang kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayarkan secara tunai. Yang kedua itu ada menurut Stelsel cost. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayarkan secara tunai dalam suatu periode tertentu. Yang kedua itu ada analisis perbandingan pembukuan dengan pencatatan. Nah, semua wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, yang kedua itu ada memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Nah, sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, di mana metode penyusutan yang diperoleh berdasarkan ketentuan ini dilakukan dengan yang pertama itu metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua itu ada metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Yang ketiga itu ada memilih metode penilaian persediaan yang tepat. Sesuai pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, di mana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Yang kedua, penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama atau FIFO. Yang ketiga itu penggunaan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara taat asas. Selanjutnya, yang keempat itu ada pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.
Pemberian natura atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu pada perusahaan yang sedang menderita kerugian. Yang kedua, pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final. Terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini. Yang pertama, PPh pasal 21 karyawan. Yang kedua, pengobatan atau kesehatan karyawan. Yang ketiga, pembayaran premi asuransi untuk pegawai. Yang keempat, iuran pensiunan dan iuran JHT atau THT yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang kelima, perumahan untuk karyawan. Yang keenam, transportasi untuk karyawan. Yang ketujuh, pakaian seragam untuk karyawan. Yang kedelapan, perjalanan dinas karyawan. Yang kesembilan, bonus dan jasa produksi. Yang kesepuluh, pemberian natura di daerah tertentu dan atau terpencil. Nah, yang terakhir itu ada memilih metode pemotongan PPh pasal 21 yang tepat. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia. Nama saya Dia Elin, saya akan melanjutkan presentasi dari Surya Aridewi. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah formula perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama, ada jumlah seluruh penghasilan atau worldwide income, yaitu pasal 4 ayat 1. Yang kedua, ada penghasilan yang bukan objek PPh atau non-taxable, yaitu pasal 2 ayat 3. Lalu ada penghasilan bruto 1-2. Biaya fiskal yang boleh dikurangkan, pasal 6 ayat 1, pasal 11 dan 11A. Lalu ada koreksi biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari total biaya, yaitu pasal 9 ayat 1 dan 2. Selanjutnya ada penghasilan neto 3-4, yaitu kompensasi kerugian, pasal 6 ayat 2, penghasilan tidak kena pajak atau WPOP, pasal 7 ayat 1. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau PHKP, 5, 6-7, yaitu tarif PPh pasal 17 dan 31E. Selanjutnya ada pajak penghasilan terutang, tarif dikali PHKP, yaitu kredit pajak, pasal 21 WPOP, pasal 22, 23, 24, dan 25. Dan yang terakhir ada PPh kurang bayar atau lebih bayar, 10-11, yaitu pasal 28, 28A, dan 29. Nah, dengan adanya Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 tersebut, tarif PPh badan yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 25% semenjak tahun 2010, 2011, dan 2012. Sehingga, untuk meminimalisasi PPh badan yang terutang, strategi perencanaan pajak dioptimalkan dengan upaya meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan, serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Nah, perencanaan pajak ini bersifat dinamis, membutuhkan keahlian dan bidang perencanaan pajak dengan cara mendalami dan mempelajari masalahnya secara berkesinambungan, serta melakukan penelitian yang kontinu yang terpadu dengan terapan ide-ide dan teknik-teknik perencanaan pajak. Nah, begitu juga interaksi dengan undang-undang pajak dan juga menyangkut pendekatan internal dan alternatif kebijakan yang dapat mengarahkan ke tujuan meminimalkan beban pajak. Karena perencanaan pajak itu pada hakikatnya merupakan hasil penelitian yang didesain untuk suatu kejadian atau transaksi finansial. Sehingga dalam struktur fakta-fakta hasil penelitian tersebut harus dilakukan secara berhati-hati sebelum peristiwanya terjadi. Secara bertahap dianjurkan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mempelajari pokok permasalahan secara komprehensif. Yang kedua, review keinginan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan pengeluaran pajak minimal atau berupa keuntungan bebas pajak melalui tindakan atau persyaratan yang ditemukan. Lalu, mencari data sebanyak mungkin berkenaan dengan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, teliti dan tentukan fakta-fakta yang relevan, kemudian buat asumsi-asumsi yang harus disusun dan ditentukan peraturan perpajakan yang sesuai dengan situasi semacam itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi Santi Santu.